kecil, masih ingat sama aku kan? Mulai hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan lagi. Sahabat kecil, dalam keadaan apapun pasti kita akan mengandalkan Tuhan Yesus kan? Maupun keadaan susah, senang, ataupun sedih, pasti kita akan mengandalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus nomor 1. Maka dari itu kita angkat pujian Tuhan Yesus itu nomor 1 yuk. Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat. Luar biasa, Yesusku nomor 1, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor 1, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Sekali lagi ya. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor 1, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor 1, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Sahabat kecil, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Jangan lupa lipat tangannya, tundukkan kepala, dan menutup mata ya. Selamat pagi ya Bapak, kami berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami semalaman tadi dan menjaga kesehatan kami. Sebentar kami ingin memuji nama Engkau, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakeus, turunlah, ku menumpang di rumahmu." Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, tempat Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk.
susah tak boleh masuk. Silahkan Kak Dewi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kami berharap adik-adik, oma opa, mama papa, dan juga kakak sekolah minggu dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, ternyata kita sudah lama ya tidak berjumpa, walaupun secara online. Nah adik-adik, mami kangen sekali dengan adik-adik. Dan pada saat ini, mami akan bersama-sama dengan adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Nah tapi sebelum mendengarkan cerita, kita siapkan dulu Alkitabnya. Dan yang terutama apa? Iya betul, hati kita siapkan hanya untuk Tuhan. Nah, kita akan sama-sama berdoa dulu adik-adik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur ya Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Oke, kalau sudah disiapkan, kita buka dari Injil Lukas pasal yang pertama, ya, pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Dan kita akan sama-sama membacanya bersama-sama adik-adik ya, karena ini cuma satu ayat dan tidak begitu panjang. Oke, kalau sudah siap, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh sekali lagi? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, itulah pembacaan Alkitab kita ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bersama dengan ibunya, Maria, dan juga murid-muridnya pergi ke suatu tempat di mana mereka diundang dalam acara pernikahan. Nah, Mami mau tanya nih, adik-adik suka ikut gak nih kalau mama papahnya pergi ke pernikahan? Wah, pasti suka ikut adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pergi karena diundang ke dalam acara pernikahan di kota Kana namanya, ya, di kota Kana. Adik-adik tahu kalau dalam pernikahan itu biasanya apa adik-adik? Ya, ada makanan, ya, lalu ada minuman, dan juga banyak tamu undangan, banyak orang-orang yang berdatangan. Nah, pada suatu ketika adik-adik, ya, pada zaman Tuhan Yesus, di sana mereka sangat menyukai dengan minuman anggur. Adik-adik tahu tidak minuman anggur? Minuman anggur adalah minuman dari perasan anggur. Pasti rasanya sangat nikmat. Karena pada zaman Tuhan Yesus itu adalah minuman yang terbaik. Minuman yang sangat disukai oleh banyak orang. Terutama pada hari-hari khusus seperti pernikahan yang pada saat itu Tuhan Yesus datang karena diundang. Nah adik-adik, ternyata di saat pesta yang begitu meriah, ya, tiba-tiba para pelayan di dapur sibuk adik-adik. Bingung mereka. Aduh, ada apa nih? Gitu kan. Ibu Maria melihat. Ada apa ya? Lalu Ibu Maria mendengar para pelayan itu sedang berbicara. Ya, mereka bingung. Kenapa adik-adik? Coba siapa yang tahu? Kenapa para pelayan itu bingung? Iya betul adik-adik. Ternyata anggur yang akan mereka hidangkan, ya, untuk para tamu yang datang ke acara pesta itu ternyata habis adik-adik. Nah sekarang coba adik-adik bisa bayangkan ya. Misalnya teman-teman adik-adik lagi pada main nih ke rumah. Ya. Ternyata air minum di rumah adik-adik habis. Lalu seperti apa? Bingung dong. Aduh, mesti bagaimana nih? Tidak ada persediaan air ya. Biasanya kalau sekarang mungkin ada yang pakai botol
pakai botol minuman atau mungkin pakai yang gelas, tapi ternyata ini airnya habis. Ya, pada saat itu anggur yang untuk disediakan oleh para pelayan untuk tamu-tamu ternyata habis adik-adik. Ya. Lalu karena Ibu Maria mendengar pembicaraan mereka para pelayan, lalu Ibu Maria datang menemui Tuhan Yesus. Anakku, tolonglah para pelayan ini. Ada apa ibu? Ya, kata Tuhan Yesus. Ternyata persediaan anggur di dapur sudah habis. Kasihan mereka. Kalau sampai nanti mereka malu kepada tamu-tamu, ternyata anggur yang mereka sediakan itu habis. Lalu kata Tuhan Yesus, coba ibu berbicara kepada para pelayan itu. Ya. Lalu ibu itu buru-buru menemui para pelayan. Setelah ketemu dengan para pelayan itu, Ibu Maria bilang, nanti kalau apapun yang dikatakan oleh dia, ya, oleh Tuhan Yesus, harus kamu lakukan. Ya, jadi Ibu Maria hanya bilang seperti itu kepada para pelayan. Apapun yang dikatakan oleh dia harus kamu lakukan. Ya, setelah itu Bu Maria pergi lagi kepada Tuhan Yesus. Lalu para pelayannya bingung. Siapa sih dia kok main suruh-suruh aja? Ya, menyuruh kita menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tapi ya sudahlah, pada bingung gitu ya. Akhirnya mereka menurut. Gitu kan. Lalu tidak lama kemudian Tuhan Yesus datang kepada para pelayan itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para pelayan? Kumpulkan semua kendi-kendi yang ada. Jadi mereka buru-buru ngumpulin kendi-kendi yang ada di dapur. Ya. Hitung nih. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus bilang apa? Isilah penuh kendi-kendi itu dengan air. Nah, terus pelayannya bingung. Loh kok orang kita butuhnya anggur, tapi kenapa disuruh isinya air? Gitu ya. Nah, tapi dia ingat, kata Bu Maria, kita tidak boleh melakukan apa-apa kecuali menuruti apa kata Tuhan Yesus. Lalu diisi adik-adik, ya, dengan semangat para pelayan itu mengisi sampai penuh ke 6 kendi atau tempayan itu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus balik lagi berkumpul dengan para tamu. Nah, akhirnya tibalah waktunya untuk para pelayan itu memberikan minuman anggur lagi ke para tamu. Ya. Lalu dituangkan adik-adik ke gelas para tamu. Ya. Dengan hati yang deg-degan, aduh ini kan isinya air putih gitu ya. Tapi ya sudahlah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus harus kita lakukan. Lalu diisilah satu-satu gelasnya. Tidak lama kemudian para tamu meminumnya. Dan apa reaksinya adik-adik? Ternyata para tamu itu bilang, wah ini anggur terenak yang pernah aku rasakan. Ya, kata salah satu tamu itu yang hadir. Tidak lama kemudian hampir semua tamu mengatakan hal yang sama. Bahwa anggur, minuman yang mereka minum adalah minuman anggur yang terenak. Nah, adik-adik, coba kalau misalnya kita pikirkan, ya, tadi kan yang diisi oleh para pelayan itu adalah air, ya, air putih, sama seperti yang biasa kita minum, ya. Tapi kenapa pas diminum oleh para tamu itu berubah menjadi anggur? Justru anggur yang lebih enak dari seperti biasanya. Nah, adik-adik, seperti tema kita pada hari ini, ya, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi adik-adik, kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan.
Contohnya seperti tadi, ya, Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya itu. Ya. Contoh misalnya gini, adik-adik besok mau ulangan atau mau ujian, ya, ujian kenaikan kelas. Ya. Ternyata misalnya ada satu pelajaran adik-adik tuh kayaknya kurang bisa nih, ya. Misalnya contohnya biasanya matematika, ya. Biasanya anak-anak sekolah untuk berhitung kayaknya agak-agak sulit, ya. Tapi kalau mami yakin adik-adik pasti bisa semua ya. Nah, misalnya itu contoh, ada pelajaran matematika. Aduh sulit banget nih, aku sudah belajar semalaman tapi ternyata nggak bisa. Ya. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan sertai aku untuk esok hari dalam ujian. Ya. Tapi adik-adik juga hanya berdoa saja, terus gak belajar. Ya. Tetap adik-adik harus belajar. Ya. Tetap harus melihat-lihat lagi nih buku-bukunya, dipelajari lagi nih, gitu ya. Dan yakinkan kalau Tuhan akan menyertai adik-adik, Tuhan akan membantu adik-adik. Ya, percaya pada saat nanti ujian, ya, adik-adik bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, adik-adik, seperti tema kita tadi dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti apa sih? Iya betul adik-adik, kita harus rajin beribadah. Ya. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin berdoa. Lalu apa lagi? Memuji nama Tuhan, betul. Ya. Karena mami yakin adik-adik semua pintar-pintar dalam bernyanyi. Ya. Jadi pakailah talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah adik-adik, apalagi di masa pandemi ini, ya, sudah hampir 2 tahun lebih kita mengalami masa pandemi. Rasa bosan, ya, rasa jenuh, ya, gak bisa ketemu teman, gak bisa sekolah seperti dulu lagi, ya. Baru masuk sekolah full, harus di rumah lagi, ya. Baru masuk sekolah 50%, 50%, setengah-setengah misalnya gitu ya, harus dirumahkan lagi, ya. Tapi adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya, ya, percaya bahwa pandemi ini bisa berlalu, ya. Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, apa yang harus dilakukan kita lakukan, ya. Begitupun seperti yang pelayan-pelayan pada acara pesta itu, ya. Dia tidak tahu siapa yang menyuruhnya, ya. Tetapi dikatakan, kata Ibu Maria, apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, lakukanlah. Ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh nakal, ya, tidak boleh berbicara kotor, ya, berbicara sembarangan, ya, atau misalnya ngata-ngatain teman, atau misalnya ngegosip. Nah, tidak boleh itu adik-adik. Lebih baik kita memuji nama Tuhan, ya. Kita mengikuti ibadah di sekolah minggu. Itu lebih bermanfaat dan Tuhan lebih suka dengan hal itu. Nah adik-adik, sekali lagi mami mau mengingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil. Karena itu adik-adik, jangan mengandalkan diri kita sendiri.
Jangan merasa, oh saya bisa, saya hebat. Tanpa kita mengajak Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Caranya seperti apa? Kita berdoa, memohon kepada Tuhan, menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, sekali lagi Mami mengajak adik-adik untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk setia dalam ibadah sekolah minggu, dalam bernyanyi, dalam memuji Tuhan, dalam membaca Alkitab. Jangan lupa hormati orang tua dan juga sayangilah sesama kita. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari Mami. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik, walaupun kita masih kecil, walaupun kita masih dalam masa pandemi, ya. Tapi kita harus yakin kita bisa berbuat baik untuk sesama kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada saat ini yang sudah kita dengarkan, kita akan sama-sama berdoa kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Engkau meyakinkan kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Jikalau kami percaya kepada Engkau, kami harus taat ya Tuhan, kami harus setia kepada-Mu. Maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu ya Tuhan, untuk selalu datang ke hadirat-Mu, untuk selalu taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman dan cerita yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman yang kita sama-sama dengarkan. Semoga bermanfaat. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu semangat untuk setiap pelayanan kita, walaupun kita masih kecil dan masih dalam masa pandemi. Baiklah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dewi. Sahabat kecil, kita lanjut lagi yuk. Sahabat kecil, Tuhan Yesus itu ajaib loh. Kenapa bisa aku bilang ajaib? Karena contohnya dia pernah mengubah air menjadi anggur loh. Nah, untuk itu kita nyanyi dulu yuk sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Yang buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Yang lumpuh bisa jalan, amat ajaib. Roh jahat pun diusir, amat ajaib. Yang mati dibangkitkan, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus, amat ajaib. Sahabat kecil, terima kasih ya sudah beribadah bersama aku. Jangan lupa tetap patuhi prokesnya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.